Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, saudara, dari Hakim-Hakim pasal yang ke-12. Nah, Hakim-Hakim pasal 12 ini melanjutkan kisah kemenangan Yefta terhadap Bani Amon. Walaupun disertai dengan rasa hati yang duka cita karena Yefta harus kehilangan putri satu-satunya untuk membayar nazar kepada Tuhan. Nah, pada kisah Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ini, hubungan Yefta dengan orang Efraim itu agak terganggu, saudara. Mengapa? Nanti akan kita pelajari. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta urapannya, jamahannya, supaya kita mengerti dengan sejelas-jelasnya apa maksud Tuhan terhadap anak-anaknya yang belajar pada hari ini. Dari Hakim-Hakim pasal yang ke-12. Kita sembah Tuhan dengan penuh sukacita. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya dipenuhi dengan hasrat dan anugerah-Nya. Sebab Engkau Allah yang memiliki segala-galanya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak habis-habisnya, selalu baru setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kirala raba shandala raba takaya inamata kaya rala raba shandu. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Yesus. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja.
Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Allah yang berkuasa. Hosana, Haleluya, bagi Allah segalanya. kami tinggikan nama-Mu, Kami mengucap syukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau segalanya. Haleluya, Oralara patakaya ralara pasando. Jesus. oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. hanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya akan kasih-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sungguh Tuhan, kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami hidup semua karena anugerah dan rahmat-Mu. Kami ada sampai dengan hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, dijaga oleh malaikat Tuhan. Kami dipimpin dan dibimbing ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau untuk kami nikmati di dalam kemurahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik, dan sangat-sangat baik.
Kami akan belajar semakin mengenal akan Tuhan yang kami sembah. Mengenal isi hati Tuhan. Mengetahui rancangan-rancangan Tuhan. Kami belajar sekarang sudah sampai kepada kisah Yefta di Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ini. Mari Tuhan, berbicaralah. Nyatakan kehendak-Mu atas kami. Supaya kami bukan hanya cakap belajar, pandai membaca dan merenungkan, tapi kami juga mau disebut sebagai orang yang taat melakukan firman Allah. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang selalu rindu untuk belajar tentang firman Allah. Roh Kudus, terangi hati kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Nah saudara, di pasal yang ke-12 ini, Hakim-Hakim di Alkitab kita halaman sekitar 276. Sebelum kita baca dan renungkan saudara, ternyata keberhasilan Yefta memimpin pasukan orang-orang Gilead pada khususnya mendatangkan kemenangan mutlak atas orang-orang Amon. Bangsa Israel diberkati Tuhan kembali. Mendapatkan keamanan, perlindungan, damai, sejahtera. Wow, mereka merasakan kemakmuran yang berasal dari Tuhan itu. Nah, tanpa ada di dalam pikiran Yefta, saudara, kemenangan yang diraih itu ternyata tidak membuat semua orang senang. Nah ini perlu kita pelajari saudara. Dan perlu kita sadari bahwa kesuksesan anak-anak Tuhan, kemenangan-kemenangan yang dapat diraih oleh orang-orang pilihan Tuhan, tidak serta-merta membuat semua orang itu senang. Termasuk orang-orang terdekatnya saudara. Karena apa? Karena pada peristiwa Yefta yang kita pelajari ini, orang-orang Efraim, ya, itu kan kerabat karena satu Israel kan. Satu bangsa pilihan loh. Tetapi orang Efraim tidak suka. Kenapa? Karena merasa diabaikan. Mereka tidak diikut sertakan dalam peperangan melawan Bani Amon. Nah, kisahnya seperti apa? Mari kita baca beberapa ayat saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ini. Kita lihat bagaimana orang-orang Efraim itu protes kepada Yefta dan bagaimana Yefta menyelesaikannya. Demikian ayat 1. Dikerahkanlah orang Efraim. Lalu mereka bergerak ke Zavon. Dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Bayangan saudara. Ini pahlawan yang gagah perkasa. Allah yang menyebutkan loh. Menjadi penyelamat bagi orang-orang pilihan. Ya. Tiba-tiba ada kerabat datang pengen membunuh dan membakar dia. Ini orang-orang Efraim. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu. Tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka." Loh, Yefta pernah memberikan tawaran kepada orang Efraim. Kita akan menghadapi musuh yang besar. Lawan yang tangguh. Kalau hanya orang Gilead saja yang melawan Bani Amon, udahlah selesai itu. Ya. Walaupun memang sesungguhnya di hati Yefta, dia punya Tuhan. Tapi ini untuk apa? Mendorong suku-suku yang lain untuk ikut terlibat di dalamnya. Mari bergabung. Undangan untuk bergabung itu sampai juga ke orang Efraim. Ini alasan Yefta dikemukakan.
Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, udah diundang gak datang, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Hei orang Efraim, aku udah kasih undangan kepadamu. Harusnya kita maju bersama-sama menghadapi Bani Amon. Tapi undangan kamu terima, kamu gak ada respon apa-apa. Ya sudah, karena ini tugasku, aku maju saja. Aku pertaruhkan nyawaku. Aku pertaruhkan hidupku untuk mengikuti keputusan Tuhan. Berperang melawan musuh orang Israel. Dan akhirnya menang. Akhirnya kita mengalahkan orang Amon itu. Tapi mengapa engkau mendatangi aku dan ingin melawan aku? Ini pertanyaan Yefta. Ayat 4. Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Gak main-main saudara. Ya, gak main-main. Respon Yefta terhadap Efraim. Orang-orang Efraim itu. Gak main-main saudara. Ya. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang. Maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia berkata, bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Shibolet. Shibolet pakai Y. Shibolet. Jika ia berkata Sibolet, nggak pakai Y saudara. Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Saudara bisa bayangkan ketidakpuasan saudaranya, saudara. Iri dengki terhadap kesuksesan saudaranya mengakibatkan perang saudara. Sampai-sampai orang Efraim itu tewas 42.000 orang. Ayat 7. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu. Lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Dari apa yang kita baca, kita pelajari ini, saudara. Kita mengerti sekarang bahwa salah satu sikap atau sikap dengki dan iri atas kesuksesan saudaranya itu akan mengakibatkan pertumpahan darah, percideraan, bahkan perang saudara. Orang Efraim marah, tidak mendapat peranan penting dalam peperangan melawan Bani Amon. Walaupun sungguh mereka diundang. Bahkan mengapa Yefta sangat-sangat geram kepada orang Efraim? Karena mereka sampai mengancam ingin membakar Yefta dan rumahnya. Mengapa Yefta sedemikian memerangi orang Efraim? Saya bisa bayangkan saudara. Habis kehilangan anak atau putri kandungnya satu-satunya sebagai korban bakaran. Tiba-tiba datang saudaranya, datang suku Efraim. Ya, minta untuk mendapatkan kehormatan. Efraim, suku yang sombong, ingin dihormati oleh saudara mereka. Mereka menganggap orang-orang Gilead sebagai apa? Pelarian. Orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Orang-orang yang tidak mau melibatkan saudaranya untuk berbagi kehormatan. Ini orang Efraim menganggap orang Gilead seperti itu. Maka
naik darahlah Yefta. Ingat ya, kita belajar di awal di pasal yang ke-11 kemarin, Yefta itu orangnya keras, tegas, ya, kadang berangasan gitu ya saudara. Tapi konsekuen dan teguh hatinya itu luar biasa gitu, nggak main-main. Saya bisa bayangkan, sedemikian runyamnya kehidupan Israel pada waktu itu. Diwakili orang-orang Efraim saja kita bisa membayangkan. Kerukunan, keunitian bagi orang Israel itu sangat-sangat mahal harganya, saudara. Jika ada yang melenceng sedikit saja, jika ada yang melanggar keunitian saja, akibatnya 42.000 orang Efraim mati sia-sia. Tuhan sedih lah, saudara. Tuhan sedih melihat umatnya kayak begini. Efraim yang gak tahu diri. Yefta sudah minta pertolongan kok, tapi tidak direspon. Dan ketika Allah memberikan kemenangan kepada Israel, kepada orang Gilead atas orang Amon itu. Sebenarnya Yefta dan Allah kan memberikan kesempatan yang sama kepada Efraim juga. Untuk apa? Menerima kehormatan kemenangan perang itu. Baru setelah perang usai, Allah dipermuliakan, orang Efraim komplain. Karakter yang seperti ini ada sampai dengan sekarang ini, saudara. Nggak suka kalau saudaranya sukses. Nggak suka kalau teman-temannya dipakai Tuhan. Nggak suka kalau ada gereja yang maju dipakai Tuhan. Gereja yang lain komplain bisa saja. Ada orang yang sedang dibuat naik oleh Tuhan. Orang-orang mencibirnya. Apakah ada? Banyak, saudara. Efraim jenis kayak begini nih, banyak. Gak suka kalau ada orang maju, gak suka kalau ada orang menang, gak suka kalau ada orang berhasil. Bukan hanya karena musuhnya saja, ini bahkan saudaranya loh. Jadi jangan heran, sejak zaman Yefta sudah ada seperti itu. Nah, mari kita lihat lebih jauh, saudara. Yefta merespon komplain orang Efraim itu bukan dengan menasehati, bukan dengan baik-baik ngomong baik, tapi dengan perang, saudara. Perang, gimana caranya? Wilayah Gilead ditutup perbatasannya dengan penduduk tempat-tempat penyeberang Sungai Yordan. Ingat ya, Sungai Yordan memiliki peranan penting bagi orang Israel. Nah, supaya kita bisa melihat bagaimana, atau Yefta tahu bahwa ini orang Efraim, ini orang Gilead, gimana caranya? Ya. Mereka memakai kata sandi, shi bolet. Ya, shi pakai y, shi bolet. Orang yang ditanya, apakah engkau orang Efraim atau bukan? Ya, kalau bilang saya orang Efraim atau saya orang Gilead gitu ya, suruh ngomong shi bolet. Kalau orang nyebrang ngomongnya Shibolet, selamat. Tapi kalau orang nyebrang Sungai Yordan ngomongnya Sibolet, gitu ya. Itu adalah orang Efraim, maka harus dibunuh. Sebab orang Efraim, nah kita harus tahu nih ya, orang Efraim tidak bisa menyebut Shibolet dengan benar. Ini sebagai sebuah tanda saja. Untuk apa? Membedakan mana Efraim, mana Gilead. Dari sini kita bisa mengerti sekarang, saudara. Sepertinya seolah-olah Allah membiarkan seperti ini. Perang saudara terjadi. Pembantaian atas suku Efraim terjadi. 42.000 orang itu gak sedikit, saudara. Satu orang mati saja bisa membuat geger satu negara. Apalagi ini 42.000, gak main-main kan, saudara. Tapi mengapa Allah seolah-olah membiarkan hal ini terjadi? Allah sedang memberikan pelajaran mahal untuk orang Efraim. Kalian sudah mendapatkan kesempatan yang sama. Aku sudah memberikan kesempatan kepada orang Efraim lewat Yefta untuk mengikut sertakan perang melawan Bani Amon.
Tapi karena engkau tidak merespon dengan baik, engkau seolah-olah tidak peduli, sehingga engkau tidak ikut maju berperang. Dan pada akhirnya Amon dikalahkan. Begitu Israel menang, Gilead menang, Yefta menang, tiba-tiba kalian datang minta dihormati. Bani macam apa? Nah, kira-kira seperti itu. Maka tak heran, Yefta geram luar biasa. Kegeraman Yefta tidak semata-mata hanya keluar dari dirinya. Tapi kegeraman Yefta itu kegeraman yang kudus. Karena ada orang pilihan Tuhan, anak-anak perjanjian, umat perjanjian Allah, diminta ikut serta unity berperang. Responnya nggak ada. Itu alasan mengapa Yefta itu sangat marah luar biasa. Sebenarnya saudara, karakter Efraim ini sudah pernah terjadi ketika apa? Ketika Gideon mengalahkan bangsa Filistin. Waktu itu Gideon juga minta pertolongan kepada Efraim. Ayo tolong. Ya. Tetapi sekali lagi Efraim itu tidak mengabaikan ajakan itu. Begitu Gideon menang lawan orang Filistin, mereka tersinggung lagi. Bedanya zaman Gideon, orang Efraim dibaik-baikin sama Gideon. Sudahlah, komplainmu tuh ya nggak bener. Aku udah undang engkau kok. Aku udah libatkan engkau kok. Dan engkau tidak mau ikut serta dalam peperangan melawan orang Filistin. Dan kami menang sekarang. Udah karena pulang sana, pulang. Gitu. Itu Gideon, saudara. Tetapi Yefta lain. Mungkin ya. Yefta belajar dari Gideon. Dulu kamu sudah pernah komplain kepada Gideon tentang kemenangan orang Israel terhadap orang Filistin. Engkau diundang dan engkau tidak ikut. Begitu menang, Gideon menang, kamu minta untuk dihormati. Suku macam apa kamu? Udah, kalau Gideon baik-baik kepadamu, aku gak bisa. Kamu harus berperang melawan aku. Karena engkau juga mengancam aku dan keluargaku. Itu Yefta. Dan apa yang terjadi, saudara? Seperti yang kita baca tadi. 42.000 orang Efraim mati sia-sia. Pelajaran buat kita semuanya. Kalau memang kita diundang di dalam sebuah perhelatan karya keselamatan Allah. Kalau saya bisa menggambarkan gitu ya, seperti amanat agung Tuhan Yesus. Semua diundang, semua dilibatkan. Semua diminta terlibat di dalamnya. Surat undangan diberikan, perintah diberikan. Ada yang merespon baik dan ikut berperang, ikut melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Sementara ada yang tidak ikut, melecehkan, tidak merespon bahkan. Tiba-tiba Yesus datang dan menang, umat Allah dapat kemenangan. Di tengah-tengah sorak-sorai kemenangan tiba-tiba datang orang yang tadinya tidak ikut berperang. Minta dihormati. Saya mau katakan, itu adalah karakter-karakter Efraim seperti pada kisah Yefta dan Gideon pada waktu itu. Nggak terlibat, tapi protes. Nggak ikut bekerja dan berjuang, tapi minta dihormati. Sejak zaman Yefta dan Gideon, ada manusia-manusia jenis seperti ini. Nggak ikut berkeringat, tapi minta disanjung-sanjung. Nggak ikut berlelah-lelah, tapi minta dihormati. Mungkin ada saatnya orang seperti ini ketemu seperti Gideon. Ya sudahlah diampuni, ya sudahlah dimengerti. Tapi jangan salah. Kalau udah kena batunya ketemu sama Yefta, model orang seperti Yefta seperti ini. Selesai. Nggak ada waktu, nggak ada tempat untuk komplain kamu. Ini gambaran apa, saudara? Gambaran kadang kita itu di hadapan Tuhan berbuat sesuatu yang salah, berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, kadang diampuni, diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau berbuat lagi, saudara, udah keputusan Allah seperti Yefta ini juga akan terjadi. Selesai, saudara.
Selesai. Nah, Efraim melambangkan orang yang arogan. Ya. Udah nggak merespon, ngancem pula gitu. Udah nggak ikut perang, minta dihormati, pakai ngancem-ngancem gitu. Ketemu sama Yefta, ya udah. Yang dari awalnya kita belajar bagaimana kerasnya Yefta itu, tegasnya Yefta itu. Orang berdiam diri kok minta dihormati. Punya kesempatan menolong tapi nggak lakukan, kok minta ya disanjung-sanjung. Habislah mereka. Perang saudara yang memakan banyak jiwa dari suku Efraim. Itu membuat kepedihan bangsa Israel. Betul-betul pedih saudara. Saudara sama saudara perang seperti itu. Kenapa? Sekali lagi saya mau katakan, iri hati yang dipadu dengan arogansi itu menghasilkan perseteruan. Iri hati dan arogan ini, dua sikap negatif ini saudara, itu meninggikan dirinya, mementingkan dirinya, dan merendahkan sesamanya. Menganggap dirinya lebih penting daripada yang lain. Yang lain mah bukan apa-apa. Ini yang ditunjukkan oleh orang Efraim di hadapan Yefta. Dan kisah ini pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai iri hati lalu dipadu dengan arogansi itu ada dalam diri saudara dan saya. Bukankah kita ini milik Tuhan? Pasukan-pasukan Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan. Milikilah kekuatan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Hati yang mau menolong satu dengan yang lain. Apalagi saudara. Apalagi sesama saudara. Sesama suku. Ya, sesama iman, satu iman. Efraim bersama dengan Manase, orang Gilead, orang Israel, orang Yehuda, orang suku-suku yang lain. Itu kan satu saudara. Saya bisa katakan itu seiman. Tetapi kalau ada yang iri dan arogan, Allah yang mengizinkan karakter iri dan arogan itu dihabisi sama manusia-manusia seperti Yefta yang dipilih Tuhan itu. Jadi mari belajar dari kisah ini. Tetaplah rendah hati. Tetaplah rendah hati. Kalau toh misalnya saudara tidak terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, wes diem saja. Nggak usah sok berpengaruh. Nggak usah sok arogan. Nggak usah pengen dihormati. Diem aja udah itu lebih penting daripada arogan. Padahal walaupun sebenarnya ya nggak boleh diem ya. Tapi daripada iri hati dan arogan, udah mendingan lu diem deh. Kira-kira seperti itu. Ya. Saya yakin kalau orang Efraim pada waktu itu nggak datang ke Yefta. Kalau orang Efraim udah diem aja lah gitu. Nggak mungkin, nggak akan terjadi 42.000 orang itu mati dalam sukunya itu. Tapi karena iri hati dan arogansi, mengorbankan ribuan orang, puluhan ribu orang mati dari suku Efraim. Mari kita renungkan diri baik-baik. Jadilah orang-orang yang terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan. Jadilah orang-orang yang pembawa kabar baik bagi orang lain. Peperangan antara orang Gilead yang dipimpin oleh Yefta melawan Bani Amon itu menggambarkan peperangan kebenaran dan kejahatan. Kalau Tuhan kita minta kita terlibat di dalam peperangan suci ini, terlibatlah. Kalau saudara kita minta pertolongan, ayo tolong dia. Kalau nanti saudara kita yang ditolong Tuhan mendapat kehormatan, kita jangan iri dan arogan. Itu saja saudara. Harusnya orang Efraim tahu, oh mengucap syukur sama Tuhan. Oh tanpa aku pun ternyata mereka udah sukses. Harusnya kan gitu. Nanti lain waktu kalau Israel diserang lagi. Kalau suku-suku lain diserang lagi. Aku mau terlibat di dalamnya. Itu kan lebih baik. Tapi tidak terjadi bagi orang Efraim. Mereka iri dan arogan terhadap Yefta dan orang Gilead. Akhirnya apa? Dihukum Tuhan luar biasa. Kita belajar tetap rendah hati. Terlibat di dalam karya keselamatan Allah. Terlibat dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kemenangan itu terjadi, arak-arakan orang-orang menang itu terjadi, kita ada
di dalam barisan kemenangan Allah itu. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Pelajaran yang bermacam-macam segi dapat kami pelajari. Di satu sisi bangga punya Allah yang luar biasa yang memberikan kemenangan Yeftah terhadap Bani Amon. Di sisi lain ada kesedihan sebab suku Efraim harus kehilangan 42.000 orang. Bukan perang melawan Amon, tapi perang melawan Yeftah, saudaranya. Tuhan izinkan itu terjadi supaya menjadi gambaran pelajaran buat kami anak-anak-Mu yang tidak terlibat di dalam peperangan Tuhan, yang tidak terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan. Jangan iri, jangan arogan, jangan minta dihormati, jangan minta dianggap terhormat. Wong tidak ikut perang, wong tidak ikut terlibat, kok minta dihormati. Dan akhirnya dipermalukan luar biasa. Efraim dipermalukan luar biasa. Ketemu sama Yeftah. Berbeda dan ketemu dengan Gideon. Bapak, kami belajar sekarang. Ajar kami rendah hati ya Tuhan. Ajar kami merespon tawaran-tawaran Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani yang kami lakukan. Ampuni kami kalau kami kadang hanya minta dihormati tapi tidak terlibat. Ampuni Tuhan, ampuni. Kalau karakter kami seperti Efraim pada kisah ini, ampuni kami. Ajar kami untuk rendah hati, terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya, supaya kami semakin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati keluarga demi keluarga, berkati kehidupan anak-anak Tuhan, berkati bisnis, pekerjaan, pelayanan kami, dan keluarga kami semuanya diberkati Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.